Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumi fid dharain. Sekarang kita sampai di masih tahun kedua, yaitu Iftada'u Asra Badrin. Sampai di Iftada'u Asra Badrin. Nah, kemarin sudah sampai di masalah perang Badar Kubro, perang Badar besar, yang mana perang tersebut mundurnya lawan atau musuh, yaitu kaum kafir Quraisy, mundurnya pasukan kafir Quraisy, dibantai habis-habisan oleh bangsa kita, oleh kaum muslimin atas izin Allah, pertolongan Allah, dan juga di situ dibantu oleh para malaikat. Bahkan kalau di sejarah-sejarah kitab yang lain selain daripada yang ini, ringkasan khulasoh, itu banyak apa aja yang terjadi, bagaimana, dan itu perangnya nggak sebentar, dari pagi sampai siang, nggak sampai berhari-hari, bahkan hari ini bagian strategi ini, besoknya ini gitu. Jadi nggak sebentar, nggak langsung perang langsung balik, udah nggak. Nah, dan bahkan di situ juga banyak kejadian yang aneh. Bahkan kaum musyrikin sendiri ketika menghadapi daripada kaum kita muslimin, sampai ada yang mengatakan dari kaum musyrik ketika itu, musuhku, kata kaum musyrik, musuhku itu sangat kecil orangnya, sedangkan aku sangat besar, sangat berani, gagah, tapi tiba-tiba aku bisa kalah dengannya. Sedangkan ketahuan kemampuannya ini orang, kaum muslimin, kaum kita, kemampuannya ini aku tahu, akan tapi aku bisa mundur, kalah, dibantai olehnya habis-habisan. Terus ada lagi kejadian aneh ketika bagian siniku dipenggal, kata kaum musyrikin, ketika aku dihantam habis-habisan bagian ini, itu aku merasakan pukulan yang sangat dahsyat. Sedangkan itu pukulan nggak mungkin berada pada pukulan yang ada pada manusia. Aku tahu kekuatannya, aku pun tahu. Dan bahkan di sini ada bekas pukulan, yang mana pukulan tersebut itu bukan berasal, seolah-olah bukan dari manusia katanya. Nah, itu ada keanehan-keanehan di situ, karena di situ ada pertolongan Allah. Langsung di situ, langsung, yaitu junudullah, para malaikatnya, tentara-tentara Allah langsung turun di situ membantu kaum muslimin ketika itu. Nah, di situ ditarik mundur semua sehingga dinamakan perang Badar karena sangat besar. Bayangin, bukan saya RT 2 RT 1000, 900 ribu. Nah, ente lihat sekarang di majelis-majelis taklim 1000, 2000 maju kan udah gede banget tuh. Punya jamaah misalkan udah banyak banget kan. Apalagi zaman dulu hampir sekitar 1000. Nah, sedangkan kaum muslimin cuma 313 ya? Iya. 313. Gimana nggak dikatakan perang besar? Nah, selain juga itu lawan daripada kaum musyrik, selain daripada itu ada yang meninggal sebagian, itu juga ditarik mundur, mereka semua kabur. Nah, ada juga yang ditawan oleh kaum muslimin. Nah, di sini akan bahas tentang yang ditawannya. Iftida'u Asra Badrin, yang ditawan oleh ini tapi ini ya, Iftida'u Asra Badrin, ditebusnya tawanan. Nah, ada ifda soalnya. Kalau asro iya tawanan maknanya. Ifda ditebusnya tawanan yang di perang Badar. Istasyara Rasul sallallahu alaihi wasallam ashabahu fima yaf'alu bi asra Badrin. Ketika itu Nabi SAW bermusyawarah dengan para sahabatnya, fima yaf'alu bi asra Badrin, bagaimana caranya untuk apa yang dilakukan terhadap tawanan perang Badar. Nah, situ. Basyara alaih Umar biqatlihim. Kemudian ngasih sebuah argumen. Basyara alaih Umaru biqatlihim. Bahwasanya Sayyidina Umar ngasih argumen untuk agar membunuhnya. Basyara alaih Abu Bakar Ayub qiyahum, agar membiarkan mereka hidup. Wa yakhudha minhum al-fida, dan kemudian Abu Bakar menyuruh mengambil dari mereka ini tebusan dah. Liyakuna quwwatan lil muslimin alal musyrikin, agar
bisa menjadi sebuah kekuatan untuk kaum muslimin untuk bisa mengalahkan kaum musyrikin. Nah itu. Jadi ketika selesai setelah beberapa hari sudah sampai di Madinah. Nah, ketika itu yang mengabarkan daripada kabar bahwasanya perang Badar itu Zaid bin Haritha. Zaid bin Haritha suruh sama Nabi, dikirim sama Nabi, ente ke Madinah, kabarkan terhadap orang-orang Madinah dan siap-siap untuk menyambut kedatangan kita bahwasanya kita telah menang dari perang Badar ini. Nah, itu. Setelah beberapa hari kemudian Nabi mengadakan musyawarah lah. Nabi mengadakan musyawarah dengan para sahabat. Bagaimana nih tawanan nih? Lalu kita. Ada yang usul Sayyidina Umar. Wah, Sayyidina Umar terkenal dengan gagahnya, ganasnya, ya, Abu Habsin. Kenal dengan Asad, ya, luar biasa. Kalau kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah udah, jangan banyak ngomong udah, bunuh aja udah sekalian. Nah, langsung ada Sayyidina Abu Bakar. Akhirnya, ya Rasulullah, menurutku ini tawanan, biarin aja dah. Tapi biarinnya di sini, jangan dibiarin dilepas begitu aja. Gimana kalau kita minta tebusan tuh sama keluarganya dia? Soalnya kenapa? Soalnya dia ini kebanyakan dari mereka itu orang-orang yang memiliki harta. Nah, bukan orang-orang biasa, tapi orang-orang kaya lah, tajir bahasanya. Nah, itu. Dagang. Hah? Tajir. Iya, dagang, tajir bahasa Arabnya ya. Akhirnya Nabi SAW fawafaqar Rasul ra'yu Abi Bakrin. Nah, akhirnya Nabi SAW lebih setuju itu sepakat atas pendapatnya Sayyidina Abu Bakar. Nah, itu ada catatan kaki. Wafaqo ala ra'i Abi Bakrin. Setujunya Nabi SAW atas pendapatnya Abu Bakar bada'an madahar yasohibain. Nah, setelah melihat daripada dua pendapat sahabat, yaitu Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Aqala, kemudian Nabi SAW berkata, inna masalak ya Abu Bakrin masalu Ibrahim, katanya. Nah, sambil Nabi berkata di situ, Nabi SAW setuju atas pendapat Sayyidina Abu Bakar setelah Nabi SAW ba'da an madaha. Nah, setelah Nabi memuji. Nah, Nabi ini kan orang yang sangat berakhlak, yang kita ikuti, sebuah jadi ibrah, sebuah jadi panutan kita, qudwah. Nah, sebuah akhlaknya baik. Setelah memuji bahwasanya engkau pendapatmu ya Umar meskipun gitu-gitu juga anak terima, cuman kayaknya nggak cocok, bahasanya gitu, kurang ajib dah, itu mah memuji luar biasa benar. Karena apa? Kalau Sayyidina Umar suruh bunuh aja, jelas, dan seandainya dibunuh itu adil, karena mereka ini banyak ininya, iya, membuat makar kepada Nabi, pada kaum muslimin, banyak mencegahnya, banyak menyiksa dan segala macamnya. Jadi memang sudah ada haknya. Terus kata Nabi SAW, Nabi berpikir panjang, bukan hanya untuk keuntungan pribadi atau apapun, tapi supaya untuk kepentingan umat Islam juga. Nah, sehingga kata Nabi SAW, inna masalak, sungguhnya pendapatmu ya Abu Bakar seperti mana pendapatnya Nabi Allah Ibrahim. Kemudian kata Nabi SAW, paman tabi'ani fa innahu minni. Nah, siapa yang mengikutiku, kata Nabi, maka dia sebagian dari golonganku. Nah, itu. Kemudian kata Nabi, waman asoni fa innaka ghafurur rahim. Kalau dia kagak mengikuti pendapatku, maka sungguhnya waman asoni, dan siapa orang yang maksiat apa bahasanya? Melanggar. Waman asoni, dan siapa orang yang melanggar kepadaku, fa innaka, sungguhnya engkau, maksudnya kepada Allah Subhanahu wa taala, Ghafurur Rahim, yaitu Maha Pengampun. Wa inna masalaka ya Umar, dan sungguhnya pendapatmu ya Umar masalunu. Nah, itu. Pendapatmu Umar seperti, yaitu pendapatnya Nabi Allah Nuh. Kata Nabi SAW, Rabbi la tadhar alal ard minal kafirina dayyaran. Nah, itu. Rabbi, wahai Tuhanku, la tadhar, jangan engkau menyisakan di muka bumi ini al-kafirina, orang-orang kafir, dayyaran, yang diam di muka bumi. Dayyar mufradnya darun, jama' dayyarun. Jangan dibiarkan orang-orang yang diam di muka bumi ini yang
kafir, mengkafirkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu seperti mana pujiannya Nabi SAW terhadap dua pendapat tersebut. Nah, itu pujiannya. Jadi enggak, apaan ente Umar pendapat ente? Terlalu parah pendapat ente. Nah, enggak gitu. Akan tapi diumpamakan. Diumpamakan sebagaimana pendapatnya yang ini sebagai pendapat Nabi Allah Ibrahim, yang ini Nabi Allah Nuh. Nah, itu. Wakana, kemudian juga situ ada wakana minal asra. Oh, ini lanjutin dulu. Wa amaro, dan kemudian Nabi SAW memerintahkan ala yuflita, agar tidak boleh dilepas ahadun, seorang pun, illa bil fida, terkecuali dengan tebusan. Dia harus ditebus orang yang ditawan tadi. Wakana, tebusannya itu min arba'ati alaf, 4.000 ila alfi dirhamin. Tebusannya itu dari 4.000 dirham sampai 1.000 dirham. Nah, jadi tergantung. Tebusannya ini tergantung. Pokoknya dari 4.000 sampai 1.000. Kalau dia mampu nih, orang kaya nih, orang luar biasa, goni, tajir, parah, melintir, nah 1.000 dirham dah. Kalau yang biasa, maka 4.000 atau yang kurang. Nah, seperti itu. Wakana minal asra, di antara daripada tawanan ada yang namanya Wahab bin Umair. Karena waliduhu, ketika itu bapaknya si tawanan Wahab bin Umair, min asyadin nas adawatan lir Rasul, salah satu orang yang sangat luar biasa memusuhi Nabi SAW. Falamma usira, dan ketika ditawan waladuhu, yaitu si Wahab bin Umair, tafaqo sirran ma'a Safwan, maka bapaknya Wahab bin Umair mengadakan perjanjian dengan Safwan. Nah, itu perjanjiannya di depan Ka'bah. Ala ayu safiro ilal Madinah, supaya bapaknya Wahab bin Umair pergi ke Madinah. Wa yaqtular Rasul SAW, dan bunuh Nabi SAW. Nah, falamma qadimal Madinah, ketika bapaknya sampai di Madinah, rahu Umar bin Khattab, Sayyidina Umar bin Khattab lagi duduk-duduk di Madinah, di depan Masjid Nabi, Masjid Nabawi yang sekarang. Itu lagi duduk-duduk, tiba-tiba ngelihat Sayyidina Umar. Wah, ini nih salah satu orang tua. Nah, wali murid datang. Nah, wali ini nih yang mau nebus nih. Nah, Pak Akbar Rasul langsung ngabarkan kepada Nabi Sayyidina Umar. Fatolabahu wajih abih. Nah, kemudian nyamperin ke bapaknya Wahab bin Umair dan langsung dihadapkan kepada Nabi, wajih abih. dihadapkan kepada Nabi. Walamma dakhala, ketika Nabi SAW datang, qala, kemudian Wahab bin Umair berkata, an'imu sobahan, selamat pagi. An'imu sobahan, selamat pagi. Faqala lahu Rasulullah SAW, kemudian Nabi SAW berkata kepada bapaknya Wahab bin Umair tadi, qad abadalna Allahu tahiyyatan khairan min tahiyyatik. Nah, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menggantikan atas kami, yaitu salam penghormatan yang lebih baik daripada salammu, yaitu assalam wahya assalamualaikum. Nah, itu. Jadi bukan an'imu sobahan. Nah, an'imu sobahan bahasa apa itu? Iya. Namanya selamat pagi. Kalau agama non Islam itu bacanya kan selamat pagi. Berarti paginya doang yang selamat. Ya, siangnya tabrak motor. Gitu. Kalau kita kan assalamualaikum, keselamatan, kesejahteraan dilimpahkan kepadamu. Pokoknya selamat aja hidupnya. Nah, kalau orang selamat pagi atau bahasanya hello, halo, itu enggak apa ya? Iya. Nah, kita luar biasa makanya. Assalamualaikum, ya, itu assalam, ya. Jadi sudah diganti. Jadi an'imu ini bukan bahasa di zaman sekarang aja, tapi di zaman dulu udah ada mereka ini. Wajar, bukan kaum Islam ya. Itu turunan kalau dari sekarang kaum non Islam yang diturunkan dari kakek moyang mereka itu. Selamat pagi, selamat sore, selamat siang. Nah, itu. Nah, kalau kita makanya sunnah tuh.
Ketika ente ketemu siapa aja, mau kenal mau kagak, salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Nah itu salam penghormatan kita, dan juga doa untuk kita, untuk mereka. Kita doain dia, dia doain kita. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Doain lagi. Makanya, Orang kafir. kalau orang kafir enggak. Kalau orang kafir enggak. Kalau ahli maksiat, kalau orang maksiat, tapi kita ada keyakinan di hati, mungkin dia kelak akan taubat, maka nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Wa yasal. Suma sa'alahu an sababi maji'ihi. Kemudian Nabi SAW menanyakan penyebab datangnya orang tuanya, wali murid Wahab bin Umair datang. Kenapa ente datang, mau ngapain? Terus kemudian kata orang tuanya Wahab bin Umair, maji itu ila li ajli bani. Anak nggak mungkin kesini kalau bukan karena anak-anak. Nah, kemudian kata Nabi SAW, kalla, bukan, maksud ente bukan kayak gitu katanya. Terus bal ittafaqta anta wa Safwan ala kada wa kada. Nah, maksud ente itu bukan tujuan buat ke anak ente, tapi kata Nabi, Nabi tahu, dikasih tahu, maha tahu Nabi ini. Apa yang nggak tahu? Bahwasanya ittafaqta anta wa Safwan. Ente ini punya perjanjian dengan Safwan, punya kesepakatan. Nah, perjanjian sama Safwan ala kada wa kada tentang ini. Nah, itu tuh. Makanya ente datang sini. Anda tahu langsung. Di situ juga sama langsung merah mukanya siapa? Mukanya Umair, berarti bapaknya Wahab bin Umair, bapaknya Wahab langsung merah mukanya. Langsung tidak lama kemudian pas selama Umair masuk Islam, langsung Umair. Waqala, dan kemudian kata Umair mengatakan, kunna nukadzibuka, sungguhnya kami ini sudah dusta terhadapmu, bima ta'tibih, dengan agama yang kau bawa. Walakin, akan tapi hadza amrun, ini adalah perjanjian lam yattali' alih ahadun, yang tidak mengetahui satu orang pun illa ana wa Safwan, terkecuali ana dan Safwan. Faqala Rasulullah SAW li ashabi, kemudian Nabi SAW berkata kepada para sahabatnya, faqihu akhakum. Itu. Jadi ceritanya ini adalah ketika itu bahwasannya ada bapaknya Wahab bin Umair, sebelum dia mau tujuan nebus anaknya, dia jadi punya ada perjanjian dengan Safwan, bahkan dikasih modal sama Safwan. Lagi duduk di Mekah, biasa janjinya di situ. Namanya Bapak Wahab, berarti kan Umair ya. Nah, Umair itu, Umair, ente tebus anak ente, anak kasih duit gini segala macamnya. Nah, ente tebas itu, ente tebas Muhammad, sambil ente tebus, diam-diam, ente bawa golok, bawa pisau belati kecil, ente langsung tebas bunuh Muhammad katanya. Nah, di situ tuh perjanjiannya salah satunya. Akhirnya nggak taunya kan, Nabi tahu. Bahkan tadi dikatakan kunna nukadzibuka, anak ini sudah berbohong terhadap atas agama yang kau bawa ya Rasulullah. Anak ini sudah berbohong, berarti dia nyata tahu kan bahwasanya Islam ini benar, bukti ada, Islam ini benar, dan Muhammad ini sebagai utusan benar, dia meyakini. Nah, dasar memang munafik dia, ya kafir, munafik juga. Akan tetapi kata dia, hadza amrun, sedangkan ini masalah nih, ini urusan kagak ada yang tahu sedikit pun. Satu orang pun kagak tahu terkecuali ana dengan Safwan. Nah, tapi ente bisa tahu Muhammad. Nah, di situ nggak lama langsung dia aslama, masuk Islam di situ. Akhirnya setelah itu Safwan ini, karena Safwan ini terkenal dengan kehebatannya, bisa baca tulis. Nah, di situ akhirnya Nabi memerintahkan Safwan lah untuk mengajarkan daripada orang-orang Madinah dan yang lainnya, anak-anak dan semuanya pokoknya, untuk mengajarkan baca tulis. Itu sebagai apa? Jaminan pengganti untuk tebusan anaknya Wahab. Nah, itu. Akhirnya Nabi SAW berkata kepada para sahabatnya, pakihu, ente ajarkan saudara-saudara ente kalian, waqra'u alai al-Quran, dan ente bacakan kepada saudara-saudara kalian itu Al-Quran, wa atuliku asirahu, dan kemudian lepaskanlah anaknya, tawanannya, lepaskanlah anaknya, yaitu Wahab. Bahkan ketika ini sahabat pun sangat luar biasa. Sahabat ini sangat, yang tadi itu
Kata Nabi kan yang di atas tuh paman tabi'ani fa innahu minni. Siapa orang yang mengikutiku, mengikuti Allah, maka dia sama saja mengikuti Nabi Muhammad. Begitu juga mengikuti Allah. Nah, kan seperti itu. Itu ada riwayat mengatakan ketika tawanan lagi ditawan, itu mereka ini tidak dibikin habis babak belur. Bahkan mereka ini dimuliakan, dikasih makanan yang baik. Sebagaimana itu wasiat dari Nabi. Ketika Nabi keluar, sahabat menjaga para tawanan. Nabi mengatakan langsung, ya wahai para sahabat, engkau pergaulilah para tawanan ini dengan baik. Jangan kau sakiti, tapi perbaikilah ini tawanan dengan perbuatan yang baik. Sampai ketika waktunya makan, itu para tawanan dikasih roti, sedangkan roti tersebut itu ada bermacam-macam. Ada yang bagus, ada yang jelek. Nah, itu sahabat ngasih roti ke para tawanan yang bagus, sedangkan yang jelek, yang kasar, nah, rotinya kasar, nggak lembut, itu dimakan oleh para sahabat sendiri. Nah, seperti itu. Akhirnya ditanya sama tawanan, ente kenapa ngasih anak makanan yang enak, sedangkan ente sendiri makan yang nggak enak? Akhirnya anak mengikuti sebagaimana perintah Nabi SAW. Di situ para tawanan akhirnya seperti biasa, selayaknya orang nggak dibunuh, nggak gimanain, ditawan mereka. Sedangkan kalau mau dibilang itu para sahabat gedap banget. Bahkan dari para sahabat ada yang pengen balas dendam, ada yang pengen ngejetakin, nampol, segala macam dari para sahabat tuh. Akan tetapi dia tidak mengikuti hawa nafsunya. Yang dia ikuti adalah perintah Nabi SAW. Nah, itulah. Akhirnya kemudian setelah apa-apa yang dilakukan para sahabat, nah itulah tadi datanglah, yaitu permusyawarahan tadi untuk diapakan ini para tawanan. Nah itu. Akhirnya yang mengajarkan daripada baca tulis, baca Quran itu adalah Sofwan. Karena apa? Sofwan ini terkena Sofwan ya? Bukan. Siapa? Umair. Nah, akhirnya yang mengajarkan daripada orang-orang Madinah di situ ketika itu yang mengajarkan membaca Al-Quran dan membaca tulis itu adalah Umair. Karena apa? Dulu nggak kayak sekarang, bahasanya berbeda. Dulu itu nggak ada titik, nggak ada harakat, nggak ada titik bang, nggak ada titiknya, sehingga orang-orang zaman dulu itu susah untuk mengetahui cara membaca, itu susah. Nggak kayak sekarang. Sekarang makin kesini ya. Itu di rumah banyak ulama-ulama yang ngasih titik, ngasih harokat. Dulu zaman Nabi belum ada harakat, belum ada. Nah, makanya dari situlah Umair suruh mengajarkan mereka baca tulis. Akhirnya wa ba'da ruju' ilal Madinah, setelah kembalinya ke Madinah, hasala khilafun, terjadilah perbedaan baina ba'dil muslimin, antara sebagian para muslim fi kismatil gonaim, di dalam pembagian harta gonimah. Perselisihan, ada perselisihan di antara kaum muslimin masalah pembagian harta gonimah. Fa'anzalallahu, kemudian Allah SWT menurunkan qat'an liniza'i wal khilaf. Allah menurunkan untuk memutuskan terhadap percekcokan itu, niza, percekcokan, wal khilaf, dan perselisihan, yaitu mana? Awala suratil Anfal, permulaan surah Al-Anfal. Yas'alunaka 'anil anfal, mereka menanyakan tentang anfal, bimana gonaim, harta gonimah. Qul, katakanlah al-anfal, adapun harta gonimah, lillah war rasul, itu milik Allah dan milik Nabi SAW. Fattaqullah, maka kalian bertakwalah kepada Allah, wa aslihu, dan berdamailah kalian data bainikum, kalian semua. Wa ati'ullaha, dan ikutilah Allah wa rasulahu, dan ikutilah Nabi juga, in kuntum mu'minin, kalau seandainya memang kalian ini beriman. Fata'allafatil qulub, kemudian setelah mereka dibacakan ayat Al-Quran, bagaimana itu adalah perintah Allah, dan juga itu adalah sebuah ilmu, kalau kata kita mah ilmu, bahasanya dapat ilmu baru nih, nah gitu, turun ayat, maka fata'allafatil qulub, hati mereka langsung menyatu. Nah, menyatu penuh dengan kasih sayang, rukun. Yang tadinya ribut, harta buat anak, harta gonimah buat anak, harta rampasan buat anak, harta tebusan buat anak, ini anak yang paling banyak, ini yang paling banyak. Nah, disitulah kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, qul al-anfal lillah war rasul.
Watarak, kemudian badaan kadat taftariku, setelah mereka ini hampir terpecah belah. Wataraku, dan mereka menyerahkan amrul ganaim, urusan semua harta rampasan di Rasul kepada Nabi SAW. Yaksimuha, yang mana Nabi SAW membagi yaksim, membagi daripada harta rampasan tersebut kaifa sya'a. Itu gimana kata Nabi. Terserah, tergantung Nabi. Kama hakamal Quran, sebagaimana yang sudah dihukumi dengan Al-Quran. Amal fuqara, adapun orang-orang fakir, faman yuhsinul qira'ata wal kitabata, faman yuhsinu, orang yang bisa mampu, yang bisa al qira'ata, membaca, wal kitabah, dan tulis, atahur Rasul, maka Nabi SAW memberikan kepada orang itu asratan 10 min sibyanil Madinah, 10 orang dari anak kecil Madinah, yu'allimahum, agar orang tersebut mengajarkan yang 10 tadi, orang anak kecil. Wa kana dzalika, nah itu adalah sebuah fida'ahu, itu adalah sebuah tebusannya, penggantinya. Oh, ini dijelasin, kira-kira enggak? Yang gratis ada? Yang gratis ada tapi. Yang gratis nggak ada. Yang gratis itu tadi. Ente nggak punya apa-apa. Nah itu amal fuqara. Adapun orang-orang yang fakir, amal fuqara kata Nabi, kalau orang yang nggak punya, orang fakir benar-benar nggak punya sama sekali, maka dia hendaklah apa? Man yuhsinul qira'ah atau wal kitabata. Mereka mengajarkan baca tulis terhadap orang Madinah. Karena apa? Orang Mekah ini udah jago semua. Ya, makanya kan dari sebagian mereka juga ada yang Islam, cuman Islamnya masih Islam kuno. Ya, ngikutin kakek moyang ibadahnya, Muslim, ya. Iya, ngikutin agama mereka gitu. Sehingga mereka dari sebagian ada yang Islam, cuman beberapa nggak banyak gitu. Karena apa? Kebanyakan dari mereka kafir lah gitu. Karena apa? Karena ngikutin akal mereka. Kayak apa? Menyembah berhala. Nah, makanya mereka ini jago-jago, baca tulisnya jago. Mereka ini berbicara bahasa Arab, mereka ini berbicara bahasa Al-Quran, memahami orang-orang Mekah, sedangkan Madinah enggak. Nah, makanya di situ suruh mengajarkan Madinah, kaum Madinah lah, itu pun yang masih anak-anak, biar mereka cerdas semua. Kemudian ada di sini melanjutkan al-masru'at. Nah, di sini adalah syariat-syariat. Syariat-syariat yang mulai diturunkan. Tuh, yang mulai diturunkan. Jadi sebelum Islam, maksudnya sebelum Nabi sampai di Madinah, sampai sekarang ini di tahun kedua tuh sudah belasan tahun itu, jadi syariat ini memang sudah ada, cuman belum banyak didatangkan. Nah, contohnya ketika Nabi masih di Mekah, awal-awal Islam itu sudah ada syariat-syariat. Contoh seperti sholat itu sudah ada. Akan tapi seperti puasa, zakat, nah itu belum ada syariat tersebut. Syariat tersebut adalah perintah atau larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk umat Islam. Nah, di sini syariat-syariat yang di sini di tahun kedua ini yang terjadi atau datang. Salah satunya yaitu tahwilul kiblah. Nah, perpindahan kiblat pada tahun ini terjadinya. Ya. Terus kemudian saum Ramadan. Nah, puasa di bulan Ramadan juga. Zakatul fitri, mengeluarkan zakat fitri. Zakatul mal, juga zakat mal, harta. Salatul aidain. Nah, adanya salat sunnah lebaran, entah itu fitri maupun adha. Nah, itu terjadinya di tahun ini. Kalau Sinabas, kapan dibuat? Sinabas. Kenapa? Ini kapan? Abbas. Ada lupa tuh. Abbas. Awal-awal ya. Awal-awal. Abbas. Kayak Ibnu Mas'ud awal-awal. Abbas awal-awal.
Bisanati tsaniyah, di tahun kedua dari Hijriyah minal hijrah, tahun kedua Hijriyah, tahawwalatil kiblah, berpindahlah arah kiblat, min Baitul Maqdis, dari Masjid Aqsa. Nah, yang sekarang lagi digempur nih sama orang-orang Israel ya. Doain sama ente itu. Terus doain kaum umat muslimin yang ada di Palestina. Nah, itu lagi digempur mereka ini, Allah sama orang-orang Israel. Dan memang dari zaman dulunya ya. Dari zaman masa Nabi selalu dibantai. Hanya doain terus. Hilal Ka'bah, berpindahnya arah kiblat dari Masjidil Aqsa menuju ke Ka'bah Mekah. Bada anzalal muslimun, setelah beberapa lamanya kaum muslimin yastaqbiluna, salat menghadap Baitul Maqdis, ke Baitul Maqdis sitata asyara sahran, yaitu selama 16 bulan. Berapa tahun tuh? 2 tahun kurang. Nah, 2 tahunan. Nah, jadi di tahun ini yang pertama itu kejadiannya yaitu perpindahan kiblat. Jadi ketika Nabi SAW sebelum hijrah ke Madinah, itu kan sholat masih ke arah Baitul Maqdis. Nah, Nabi itu sudah tahu bahwasanya ketika Nabi Isra Mi'raj, Allah memerintahkan kepada Nabi dan juga umatnya untuk melaksanakan sholat. Nah, itulah Nabi tahu langsung. Pokoknya arah kiblatnya itu Baitul Maqdis. Tapi ketika Nabi masih dalam posisi di Mekah, belum hijrah, itu Nabi ketika itu selalu sholatnya menghadap Baitul Maqdis, tapi dia nggak pernah membelakangi daripada Ka'bah. Jadi kalau di Mekah itu posisinya seperti ini. Anggaplah kan kayak gini misalkan. Nah, sini tuh Baitul Maqdis. Nah, sini kan Mekah. Nabi ketika di Mekah, Nabi selalu ke Ka'bah melaksanakan sholat. Nah, jadi Nabi sholat madhab Ka'bah juga, arah sana tuh memang arah Baitul Maqdis, arah sana tuh. Jadi nggak pernah membelakangi. Nah, Tengah. iya, selalu tengah gitu. Makanya arahnya memang ke sana tuh. Makanya jadi Ka'bah dapat juga, Baitul Maqdis dapat juga kan gitu. Nah, ketika Nabi pindah ke Madinah, bangun masjid di situ, sholat berjamaah juga, selalu apa-apa di Masjid Madinah kan, Masjid Nabi. Nah, ketika itu Nabi ketika selesai sholat, ada riwayat mengatakan sebagaimana yang ada di Al-Quran juga, itu bahwasanya Nabi ketika selesai sholat itu selalu merenung. Nah, bahkan selalu menghadapkan mukanya ke atas, ke langit. Maksudnya apa? Berharap kapan wahyu datang gitu. Kapan wahyu datang, ada perintahan dari Allah bahwasanya sholat suruh menghadap ke Mekah, ke Ka'bah, seperti itu. Ketika satu waktu Nabi setelah selesai sholat, Nabi merenung, terus sambil ngelihat ke atas, kapan sholat pindah? Anak ini pengen sholat ke arah menuju Mekah, gitu. Nah, akhirnya satu waktu itu Nabi diperintahkanlah, barulah ada ayatnya perintahan tawalli wajhaka syatral masjidil haram. Nah, itulah awali, maka ente arahkan hadapkan, ente pindahkan wajahmu ke arah mana? Masjidil Haram, yaitu ke Mekah. Nah, ketika Nabi mendapatkan perintahan tersebut, senangnya luar biasa Nabi. Bagaimana yang ada di Al-Quran, kata Allah, ya Rasulullah, engkau arahkan arah ibadahmu, sholat itu ke Masjidil Haram, yaitu Mekah, sebagaimana tarodoha, sebagaimana yang kau inginkan. Nah, itu makanya di situ Nabi senang. Sampai ketika itu ada salah satu sahabat, beliau ini ngikut sholat zuhur. Ayat sudah turun, perpindahan Ka'bah. Nah, itu sahabat ngikut sholat, selesai sholat, itu sahabat balik ceritanya. Itu sahabat balik. Nah, ketika keluar dari kota Mekah, perbatasan Mekah nih, ada sebuah masjid, ada musola di situ, ada masjid sahabat juga. Nah, itu masjid kecil yang mana sahabat dirikan untuk mereka sholat daerah situ gitu kan. Nah, akhirnya itu sahabat ngelihat tuh yang tadi sholat sama Nabi, sholat zuhurnya, ketika jalan ngelihat sahabat lagi sholat ke arah bukan sebelumnya, ke arah Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, ke arah situ.
Karena apa? Karena namanya juga baru. Ya, perpindahan arah kiblat ini baru, belum tersebar luas gitu. Bahkan baru tadi sahabat aja baru sholat kan, tiba-tiba adalah ngelihat sahabat yang arahnya masih ke arah Baitul Maqdis. Akhirnya kata itu sahabat sambil berteriak, "Woi, wallah, demi Allah, sungguhnya aku tadi sholat dengan Nabi SAW. Dan aku ketika itu sholat menghadap ke Ka'bah, ke Masjidil Haram." Langsung itu sahabat yang lagi sholat di masjid itu mereka langsung membalikan arah, berputar. Nah, kemudian juga imam juga muter, gantian yang jadi imam. Yang tadinya di belakang. Nah, kemudian itu sahabat yang tadinya di belakang nih, yang paling belakang jadi makmum. Nah, itu langsung karena arahnya berpindah, berputar, langsung jadi imam yang di belakang itu. Nah. Nggak batal. Hah? Nggak batal. Enggak. Memang nggak usah dibatalkan kan kalau sholat. Kalau di hukum fikihnya memang nggak usah dibatalkan. Nah, setelah itu kemudian setelah sahabat yang tadi di masjid itu pindah langsung ke arah Masjidil Haram Mekah. Nah, sehingga sampai sekarang itu kalau kata guru anak ada masjidnya, masih ada sekarang nih di Mekah itu. Di ujung kota Mekah ada masjidnya. Namanya Masjid Kiblatain namanya. Nah, itu masih ada sampai sekarang. Masjidnya Kiblatain karena sejarahnya seperti itu. Lagi sholat 2 kali madhab. Nah, 2 arah kiblat. Nah, wa fi syahri Sya'ban, dan di bulan Sya'ban aujaballahu, Allah mewajibkan juga saum Ramadan. Nah, di tahun ini juga yaitu puasa bulan Ramadan al muslimin terhadap kaum muslimin, liyaluqa, agar as-shaim, orang yang berpuasa ini bisa merasakan syiddatal ju' wal atas, beratnya makan dan minum. Nah, beratnya nggak makan, maksudnya nggak makan dan nggak minum, iya. Fatalina nafsu, sehingga jadi lembutlah nafsunya. Nah, makanya kalau ente mau meredamkan nafsu itu dengan puasa, sehingga jadi lembutlah nafsunya, wa tahadzaba khuluquhu, dan terdidiklah akhlaknya, fayashula alih badlus shadaqat, sehingga jadi mudahlah untuk mereka yaitu mengeluarkan sedekah. Wafiha, dan juga di tahun tersebut itu aujaba, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan, mewajibkan zakatul fitri, zakat fitri, rahmatan, itu karena kasih sayangnya bil fuqara, terhadap orang-orang fakir, wal masakin, dan orang-orang miskin, apa, dan juga orang-orang yang lemah, wasaddan lihajatihi, dan juga karena untuk menutupi lihajatihim, kebutuhan mereka, dan juga karena untuk biidkhalis surur, memberikan ngasih kegembiraan alihim, kepada mereka. Wafiha, dan di tahun itu juga aujabat zakatal amwal, diwajib amwal. Wafiha, dan di tahun itu juga wajibnya zakat amwal, zakat harta yang lainnya yang memiliki harta. Wa atoha, dan memberikan zakat amwal tersebut lil asnaf athamaniyah, terhadap mustahik zakat yang ada 8. Litaduma al mahabbah bainal agniya wal fuqara. Tujuannya apa? Agar selalu ada kecintaan antara orang-orang kaya dan orang fakir. Nah, itu seharusnya seperti itu. Itu Islam tuh, ajaran Islam sangat luar biasa, adil. Makanya ada orang yang miskin, jangan merasa rendah atas kemiskinannya atau atas kefakirannya. Tenang, ada orang kaya yang baik hati, yang ini. Nah, itulah tujuannya, sehingga terjalinlah suatu hubungan ikatan di dalam hatinya, sehingga saling sayang, saling cinta satu sama lainnya. Itu muslim, ajaran Nabi itu. Ta'awanu, dan saling tolong menolonglah mereka, muslim sama muslim, orang kaya nolong ke orang miskin, begitu juga miskin nolong ke orang kaya. Tanasuru, sehingga mereka
menjadi wayan tazimal amna. Nah, sehingga mereka ini menjadi yang tazim, bisa tercegahlah mereka ini al amnu, yaitu merasakan keamanan. Maaf, salah ya, salah. Ulangi lagi. Petawanu, ana nggak lihat kiri ana soro itu bukan soro ya, bukan ya? Tapi nasoro, nah itu. Ana soro pantasan bukan jadi, ya soro yang menolong. Petawanu sehingga mereka saling tolong menolong, wayatana soro saling tolong menolong, wayan tazima dan bisa terjagalah al amnu, rasa keamanan. Bisa terjagalah al amnu, rasa keamanan. Maksudnya jadi merasa keamanan mereka ini. Tapi ya sana, dan di tahun itu juga sana terjadilah atau perintah yaitu sholat al-idain, sholat sunnah lebaran. Tujuannya apa kalau sholat sunnah lebaran? Ini nih, liyatamakkana abnaul balad, supaya bisa berkumpul semua orang, satu negara, satu kampung, satu kota, supaya bisa berkumpul al-wahid. Nah, jadi satu tuh minal ijtima, berkumpul fi yaumai Idul Fitri wa Idul Adha, di hari lebaran dan juga hari Idul Adha, lebaran fitri dan Idul Adha. Makanya kita kan alhamdulillah masih terjaga kan di kita. Jangankan ini, ente orang nggak pernah sholat Jumat nggak ada, 5 waktu kagak ada apalagi gitu. Tapi giliran lebaran sholat fitri mah paling depan ada. Nah, paling depan ada, puasa kagak gitu ya. Iya, ini salah satunya juga. Tujuannya supaya berkumpul tadi, dari satu kota berkumpul, saling maafkan, saling silaturahmi, saling yang tadi tuh yang nggak punya baju lebaran karena ada hak zakat, dia bisa beli baju lebaran. Yang tadinya nggak punya makan, fakir miskin, karena adanya zakat dia bisa makan di hari lebaran. Nah itu ajaran Islam seperti itu, sangat indah, sangat luar biasa. Cuman kita kadang nggak memperhatikan seperti itu, lebih mementingkan diri pribadi, kesenangan diri pribadi dan lain-lainnya. Wallahu a'lam bishawab.